Disclaimer dulu ya, terserah mau ada yang sakit hati atau marah atau tersinggung. eh, saya nggak peduli, itu terserah Anda, karena juga nggak ada orang yang peduli sama saya, jadi itu terserah kalian. Oke, kita mulai. Negara ini sebenarnya udah rusak. Dari mulai rakyat sampai pemimpin rusak semua. Sampai PNS bahkan, sampai pejabat. Kenapa gue bilang udah rusak? Karena undang-undang dibuat cuman buat ditulis, diumumkan, terus nggak ada implementasi dari undang-undang itu. Contohnya undang-undang ketenagakerjaan tentang penghargaan masa kerja dan segala macam. Kementerian Tenaga Kerja cuma terima laporan doang dari pengusaha-pengusaha yang nakal. Kenapa gue bilang nakal? Karena pengusaha ini cuma laporan doang, oke semua beres, ya udah beres gitu. Pakai apalah, kertas hijau lah, kertas kuning lah, kertas merah lah, ya suka-suka dia lah, itulah. Cuman itu menjadi contoh bahwa pemimpin di negara ini, kepemimpinan di negara ini itu parah. Pemimpinnya sarang korupsi, padahal dia pembantu rakyat, yang harusnya dia pelayan rakyat, melayani rakyat, bukan ngambil duit sebanyak-banyaknya dari rakyat. Di bawahnya pengusaha. Pengusaha di negara ini ada yang jujur, yang bayar sesuai aturan, taat. Gua rasa nggak ada. Mau PT besar sekalipun nggak ada. Kalau mereka mau PHK karyawan, alasannya nggak punya duit lah, kondisi keuangan lagi goyang lah, inilah. Ya, kalau kondisi keuangan goyang tapi direksi tetap punya mobil operasional, tetap punya pengawal operasional, itu lucu. Lucu gue bilang. Apa yang mau dibanggakan dari negara ini? Pemuka agama. Ada pemuka agama ngomong manis, oh iya saya baik segala macem bla 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 bla. Iya, secara ayat bener, secara logat ya. Tapi implementasinya, banyak orang yang udah khatam Al-Quran, udah jadi haji, tapi kelakuannya nggak lebih daripada Dajjal. Nggak terima gua kata begitu, silakan aja. Tapi memang kenyataan duniawi itu. Contoh, nolongin orang tapi minta fee 10%. Apa itu yang dinamakan pemuka agama? Baik itu mungkin pendeta, biarawan, haji, ustadz, apa seperti itu? Ajaran agama mana, di ayat berapa atau di kitab mana? Gue pengen tahu. Ada angka 10% itu. Terus karyawan di negara ini tuh ya kerjanya so-so. Ya cuman menang ngejilat sama menang ngambil hati atasan aja. Nggak ada yang bagus. Apalagi aparat keamanan lah,
Sekarang kita bicara kalau aparat keamanan, kita bicaranya simpel aja. Kalau ada aparat keamanan masih ngelanggar aturan, yang jelas apakah itu patut menjadi contoh? Pengawalan kalian hura-hurakan, tapi ambulan kejebak di tengah macet kalian nggak pernah pikirkan. Ya, kalau ngawal pejabat mas setengah mati, iya pak, ini pak, siap pak. Tapi kalau ada ambulan, mana ada tuh patwal? Ya paling bareng-bareng satu lah. Masih banyak ambulan yang cuman dikawal sama orang-orang yang ikhlas membantu aja. Karena rata-rata pengendara di negara ini SIM-nya SIM tembak, bayar lalu jadi SIM, lalu bisa berkendara di jalan. Bahkan ada yang mungkin berkendara nggak punya SIM, banyak itu. Ini negara apa? Kalau nggak mau dibilang negara rusak, negara apa? Kata-kata yang bijak itu. Kata-kata yang baik itu apa? Banyak pengusaha cuma cari untung, tapi nggak mikirin efek di karyawan di bawahnya. Gencet ke bawah mah enak banget. Ini sistem-sistem apa ini? Ini sistem Indonesia atau sistem kapitalis? Bahkan pemimpin negara ini juga nggak jelas. Bilang pengusaha-pengusaha nakal lah pak, pengusaha nakal ada di lingkaran bapak. Gedungnya bapak sewa jadi stasiun televisi bapak. Yang kayak begitu kok bapak bilang mau nganuin pengusaha nakal. Lucu buat saya. Saya itu lucu pak. Buat saya lucu. Gaya-gayanya pada ya sosok lah. Ada orang bilang ini udah zaman digital segala macam. Kalau zaman digital birokrasi nggak seribet di negara ini. Kenapa saya bilang begitu? Anda tahu kalau mau ngurus KTP masih harus ribet nganterin dokumen ke sana ke sini. Ya. Itu belum digital. Kalau digital cukup foto, kirim, silakan ambil. Itu baru digital. Tapi kalau dokumennya masih dikirim, itu nggak digital. Kalau digital, ya, nerbitin BPKB nggak ribet di Polda. Sekarang nerbitin BPKB aja bisa ngantri berapa jam. Itu yang masih dinamakan digital. Negara macam apa? Lingkungan, pemerintahan daerah, nggak ada semuanya yang benar. Lihat aja proyek dari pemerintah daerah. Ya kalau nggak bikin trotoar garigot, bikin got. Tiap tahun berulang proyeknya itunya. Tapi jalan berlobang lamban menambelnya. Padahal tuh jalan umum, jalan yang dilalui banyak orang. Mungkin ada yang bilang tuh jalan provinsi, jalan pusat gitu kan ya. Menurut gua kalau udah digital lu tinggal lapor. Orang pusatnya kalau nggak bisa kerja, lu geber. Apakah kalian yang ada di pekerjaan umum itu paham kalau ada orang cilaka, motornya rusak, sementara anaknya sakit, orang tuanya karena kena lubang akhirnya masuk rumah sakit?
Kalian nggak paham sampai situ. Orang kalian taunya cuman kerja terima gaji. Kan saya udah jadi PNS, udah jadi pegawai, ya kan? Ribet kalau caranya, pola pikirnya kayak gitu. Padahal kalau kalian yang ada di pemerintahan harusnya kerjanya melayani, bukan ngeribetin rakyat, tahu nggak? Kalau katanya polisi mengayomi, apa? Jalan Jenderal Sudirman tiap malam bikin geber-geber, balap liar. Ayo Pak, buka undang-undang lalu lintas, knalpot brong dan segala macamnya. Buka coba Pak, saya pengen tahu. DKI Jakarta bilang katanya 2030 bebas polusi. Bebas polusi dari Hong Kong. Mau bebas polusi gimana kalian? Kalau mau bebas polusi gampang. Jakarta bikin aturan kendaraan listrik, nggak boleh ada kendaraan bensin lewat. Baru bebas polusi. Kalau masih cara mainnya kayak gini, apa yang kalian embang-embangkan di spanduk itu ya nggak jelas. Cuma angan-angan kosong aja. Angan-angan kosong yang ya sampai kapanpun nggak bisa tercapai. Mau sampai kapan negara ini begini? Udah bangun gedung setinggi langit di Kalimantan, tapi pemimpinnya takut buat pindah ke Kalimantan. Masih tetap mau stay di Jakarta, ya kan? Ya mau sampai kapan negara ini begini? Terus yang dibangun itu buat apaan? Buat jadi rumah setan? Apa jadi candi Prambanan? Kayak Hambalang modelannya. Ngimpi Pak, kalau kita mau jadi negara maju tuh ngimpi. Kalau pengusaha masih menguntungkan, mencari untung untuk dirinya sendiri segede-gedenya, tapi tidak memberikan kemanfaatan kepada yang di bawah, ngimpi Pak. Selama yang di bawah sulit buat naik kelas, jadi menengah, Anda yang di atas jangan berharap negara ini jadi negara maju. Anda boleh lihat di Mampang Perapatan, di Jalan Mampang itu setiap malam kemiskinan diolah semikian rupa. Orang berjejer bawa karung dan segala macamnya, cuman mengharapkan apa? Makanan. Mau yang kayak begitu dibilang mau jadi negara maju, waduh, duslit lah buat gua. Nggak ada negara maju orang tangannya di bawah. Paham? Coba kalian pikirkan baik-baik itu.